Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan kita bisa bertemu kembali walaupun secara online di dalam kasih Tuhan. Saya berdoa semua teman-teman berada dalam kondisi yang baik. Jikalaupun ada teman-teman yang saat ini berada dalam kondisi yang kurang baik, tetaplah percaya sebab Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia sanggup untuk menjawab semua seruan doa kita. Sebelum sharing firman, mari kita masuk hadirat-Nya dengan lagu Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan hari ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah atas kami, biarlah segenap kami boleh mengerti setiap pesan yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Hari ini, sharing yang akan saya bawakan berjudul Belajar dari Kesalahan Masa Lalu. Kalau kita bicara tentang kesalahan, sudah barang tentu tidak ada orang yang suka membuat kesalahan. Demikian pula tidak ada orang yang suka mengakui kesalahannya. Manusia punya kecenderungan untuk melakukan segala hal yang benar, atau minimal ingin dilihat orang melakukan yang benar. Sekalipun firman Tuhan dalam Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, alias tidak pernah melakukan kesalahan. Kesalahan bisa saja terjadi saat kita bersikap, bertutur kata, bertindak, bahkan di saat berpikir pun kita juga bisa salah. Pemicu maupun penyebabnya bisa bermacam-macam. Demikian pula halnya dengan dampak atau konsekuensi dari tiap kesalahan juga bervariasi bergantung daripada besar ataupun kecilnya kesalahan itu sendiri.
Oleh karena semua kita tanpa terkecuali berpeluang untuk melakukan kesalahan, sehingga dibutuhkan sikap yang benar saat merespon kesalahan. Sebab kalau dibiarkan, sebuah sikap yang salah dalam merespon kesalahan nantinya dapat berdampak buruk bagi kita secara pribadi maupun juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Secara umum, ada dua sikap yang salah saat merespon kesalahan. Yang pertama, ada orang yang ketika dia salah, malah dia sibuk mencari pembenaran ataupun pembelaan atas dirinya sendiri, alias menganggap kesalahan yang dia buat sebagai suatu kebenaran. Dan ada juga sikap lainnya di mana ada orang yang terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Sedikit-sedikit atau apa-apa dia sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Melalui sharing hari ini, saya rindu agar setiap kita bisa bersikap yang benar saat merespon sebuah kesalahan. Sekaligus juga mumpung ini akhir tahun, sambil kita membuat perencanaan ke depan, saya merasa ini waktu yang tepat untuk kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita buat pada waktu sebelumnya. Sehingga ke depan nanti, kita bisa lebih waspada dan tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab bagaimana cara mereka merespon setiap kesalahan yang mereka perbuat. Namun sebelum ke sana, kita perlu terlebih dahulu tahu bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari lewat sebuah kesalahan. Hal yang pertama, kesalahan mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung pada Tuhan. Seringkali ketika kita melakukan kesalahan, kita disadarkan bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan. Memang kita dibekali kemampuan untuk membuat rencana yang baik, bahkan memprediksi ataupun memperkirakan. Namun, tidak ada satupun dari kita yang tahu pasti akan hari depan. Oleh sebab itu, melalui kesalahan yang terjadi, kita diajarkan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, sebab hanya Ia yang akan meluruskan jalan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 5-6. Demikian juga dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Tentunya juga punya keterbatasan sama seperti kita. Terkadang kita terlalu bergantung kepada orang, apakah itu keluarga maupun orang lain, untuk menolong di saat kita berada dalam masalah ataupun untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita lupa bahwa mereka pun juga manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Sewaktu mereka melakukan kesalahan, tentu kita akan kecewa kepada mereka. Hanya Tuhanlah pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Karenanya, andalkanlah Ia selalu. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hal berikutnya atau hal kedua yang dapat kita pelajari lewat kesalahan adalah, kesalahan bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Tuhan bisa memakai apa saja dalam hidup kita untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan bisa memakai kesalahan untuk menghentikan langkah kita dan mengarahkan kita ke jalan lain untuk menggenapi rencananya. Tuhan dapat memakai kesalahan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik pada kita. Sepanjang hati kita ini tetap terpaut kepadanya, mau dengar-dengaran akan Dia dan berserah penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan kesalahan, janganlah berhenti berharap dan beriman. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8. Itulah tadi dua hal penting yang dapat kita pelajari lewat sebuah kesalahan. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana harusnya sikap dari seorang anak Tuhan saat merespon sebuah kesalahan. Saya akan mengajak kita untuk melihat sekaligus mempelajari respon dari tokoh-tokoh di Alkitab saat mereka melakukan kesalahan. Dan dari sini nantinya kita akan mengambil beberapa poin untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita tahu atau paling tidak pernah mendengar Raja Saul dan Raja Daud, bukan? Kedua raja ini sama-sama melakukan kesalahan saat mereka memerintah. Namun, respon masing-masing mereka atas kesalahan yang mereka perbuat sangatlah jauh berbeda. Demikian juga dengan akhir daripada hidup yang mereka jalani pun berbeda pula. Raja Saul kerap melakukan banyak kesalahan, namun ia tidak pernah mendengar teguran Tuhan ataupun bersedia belajar dari kesalahannya. Hidupnya dikuasai hawa nafsu untuk menghabisi Daud. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Hidupnya berakhir tragis. Tuhan menolaknya dan membiarkannya mati dalam peperangan. Namun hal sebaliknya terjadi pada Raja Daud. Jika kita baca dalam Mazmur 51 yang berisi tentang Mazmur pertobatan Daud, Daud mengakui dosa atau kesalahannya dan memohon pengampunan kepada Tuhan.
Daud juga memulihkan hubungannya dengan sekelilingnya dengan mengakui kesalahannya dengan sesamanya. Daud juga senantiasa menjaga diri agar tidak jatuh kembali ke dalam kesalahan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Raja Daud menyadari dan mengakui kesalahannya serta bersedia memperbaharui diri. Dan kita tahu bahwa hidup Daud dipulihkan dan dipakai Tuhan dalam rencana penebusan. Jadi dari kisah Daud ini kita bisa belajar bagaimana respon kita saat melakukan kesalahan. Poin pertama, berani dengan rendah hati mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Apabila kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka segeralah mengakui dosa kita. Jangan tunggu-tunggu untuk mengaku dosa kita di hadapannya, sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat datang kepada Tuhan, rendahkanlah diri kita di hadapannya. Belajarlah untuk jujur terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya tanpa kita mengakui, Tuhan juga sudah tahu kesalahan-kesalahan kita. Namun dengan kita mengaku dosa dan menyesalinya, Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita. Demikian juga jika kita melakukan kesalahan terhadap sesama, maka sangatlah penting untuk segera meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan memastikan bahwa itu adalah betul-betul suatu kesalahan yang tidak akan terulang. Sebab permintaan maaf yang baik akan mengembalikan tingkat kepercayaan orang kepada kita. Sekalipun patut diakui bahwa tidak gampang untuk mengakui kesalahan, apalagi terhadap sesama. Namun, kalau hal ini diteruskan, maka kesalahan tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu, mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk bisa mengakui kesalahan di hadapan orang lain, sekalipun ada konsekuensi yang menanti. Sebab, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi, kata Amsal 28 ayat 13. Poin kedua atau poin berikutnya, persiapkanlah hati yang mau diajar saat belajar dari kesalahan. Orang yang mempersiapkan hati yang mau diajar, atau lebih dikenal dengan istilah teachable heart, adalah orang yang memiliki kesediaan untuk mau diajarkan meskipun terkadang itu bukan kemauannya. Mereka yang memiliki hati yang demikian memahami dan mengerti sekali bahwa mereka telah berbuat salah. Namun mereka cepat untuk bangkit dari kesalahannya. Bahkan jika ada kesempatan, mereka memperbaiki kesalahannya serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Dari kesalahan ini, mereka yang punya hati yang mau diajar bisa melihat dan menangkap maksud maupun rencana Tuhan yang indah di balik semua yang mereka alami. Tidak tenggelam ataupun sibuk mencari pembenaran atas kesalahan yang mereka perbuat. Tapi dengan hati yang percaya dengan iman bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, suatu saat nanti pasti akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan orang yang demikian biasanya cepat atau lambat akan menerima pemulihan dan promosi daripada Tuhan. Jadi dari sharing hari ini kita bisa belajar dua hal yang dapat kita pelajari lewat kesalahan. Hal pertama, kesalahan mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan hal kedua, kesalahan bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Selanjutnya ada dua poin tambahan untuk kita tentang bagaimana respon yang benar saat melakukan kesalahan. Yang pertama, berani dengan rendah hati mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, persiapkanlah hati yang mau diajar saat belajar dari kesalahan. Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dihentikan oleh kesalahan. Apabila ada di antara kita yang merasa hidup kita telah tamat akibat kesalahan yang kita perbuat, itu adalah pemikiran yang keliru. Sebab Tuhan masih bisa bekerja untuk menggenapi rencananya melalui kesalahan yang kita perbuat. Oleh sebab itu, tetaplah berharap dan beriman kepadanya. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama nyanyikan Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku
kehendak-Mu terjadilah. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami hendak berdoa memohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan maupun dosa kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah Tuhan melalui sharing firman yang disampaikan, kami senantiasa boleh mengingatkan dan boleh belajar dari kesalahan. Biarlah Tuhan kami senantiasa lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau terus berdoa Tuhan untuk setiap saudara, kerabat maupun teman kami yang sedang berada dalam pergumulan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengalir bagi mereka, memulihkan serta melawat dan memberikan pertolongan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami buka hati dan angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.